Halo semuanya, saya Jason Herlambang. Kamu sedang menyaksikan channel Bahagia ala Stoik. Dan ini adalah segmen Ngobrol dengan Teman. Di segmen kali ini atau di episode kali ini, saya mengundang JJ Rizal. Beliau adalah seorang sejarawan. Dan di video ini saya mengobrol dengan beliau tentang sejarah Indonesia yang tentunya cukup panjang dan cukup melelahkan sebenarnya jika kita pelajari karena eh, kita di-colonize gitu ya, bukan dijajah sebenarnya tapi di-colonize oleh Belanda, oleh VOC dan oleh negara-negara lainnya beberapa ratus tahun gitu ya. Dan saya mencari tahu sebenarnya apakah orang Indonesia itu atau orang-orang zaman dulu itu bisa mengembrace colonization tersebut gitu ya. Dan di sini mungkin ini adalah awal dari saya mempelajari sejarah bangsa kita gitu ya. Tentu saja kita sudah mempelajari sebenarnya sejarah-sejarah dasar tentang colonization, lalu kemerdekaan, lalu pasca kemerdekaan dan sampai kita hidup sekarang ini. Tetapi kita tentunya tidak menggunakan pemahaman sejarah tersebut untuk melakukan hidup di saat ini gitu ya. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena terus terang saya pun melupakan sejarah yang saya pelajari dulu di bangku sekolah gitu ya. Dan di dalam stoikisme mempelajari sejarah itu penting untuk memahami konteks yang kita pelajari gitu ya. Seperti siapa Seneca, siapa Marcus Aurelius, siapa Epictetus, itu kan saya harus mempelajari dari mana dia awal mempelajari stoikisme, bagaimana Zeno menemukan stoikisme, itu kan adalah rangkaian sejarah yang harus saya pelajari. Nah, tentunya sebagai warga negara Indonesia, untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus mempelajari sejarah negara kita dengan baik. Untuk apa? Untuk bisa kita gunakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya melakukan hidup kita di hari ini dan mempersiapkan hidup kita di masa depan untuk anak cucu kita. Selamat mendengarkan episode ini. Kita mulai dari sejarah atau perjuangan kemerdekaan. Pertanyaannya adalah kenapa sejarah Indonesia itu terkesan hanya di wilayah perjuangan kemerdekaan? Ya, kalau kita buka-buka definisi sejarah perjuangan kemerdekaan itu kan apa ya? eh, kita membayangkan itu periode awal abad 20 sampai kita merdeka gitu ya. Mhm. Nah, sebenarnya penekanan pada sejarah dengan periodisasi yang sekitar setengah abad itu berkaitan ya dengan peristiwa di tahun 1930-an pertengahan itu ada polemik kebudayaan. Ada tokoh sentralnya namanya Sultan Takdir Ali Syabana. Nah, dia tuh buat pernyataan yang diumumkan dalam majalah Pujangga Baru dan majalah Mimbar Umum kalau nggak salah ya. Itu dari edisi Agustus September tahun 1935. Nah, dia ini orang yang di tengah arus besar tentang pemikiran mengimajinasikan Indonesia yang waktu itu sedang dibentuk ya oleh para apa ya orang-orang yang kita sebut sebagai kemudian pendiri bangsa gitu ya. Ini mereka sedang
berusaha mencari kaitan Indonesia itu dengan masa prakolonial gitu. Tapi tiba-tiba ada orang yang namanya Sultan Takdir Ali Sabana itu bicara yang sangat berbeda. Dia bilang bahwa apa kita itu mesti membuat apa ya? Indonesia ini menjadi jelas kata dia gitu. Kita nggak boleh takut menggunakan pisau yang sangat tajam untuk memutus benalu-benalu dan parasit dari pohon apa ya pohon keindonesiaan gitu. Jadi Indonesia itu harus kita apa ya kita buang dari pikiran-pikiran mengaitkannya dengan periode sebelum abad ke-20 gitu. Jadi kita apa ya kita kita harus paham bahwa Indonesia itu nggak timbul eh, nggak timbul dan semangatnya itu nggak muncul keindonesiaan itu sebelum dari generasi-generasi kita ini lahir gitu katanya Takdir. Maksudnya dia generasi yang lahir di akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Jadi Indonesia itu sesuatu yang baru. Hmm. Dia nggak bertopang ke masa silam gitu kata dia itu. Jadi nggak ada kaitan dengan kerajaan Sriwijaya, nggak ada kaitan dengan apa dengan Majapahit, eh, apa eh, apa dia bahkan dia bilang apa Takdir tuh lebih garang lagi bilang kalian juga nggak bisa mengaitkan jiwa kebangsaan kita, pergerakan dan kebudayaan yang sedang kita bentuk ini dengan kebudayaan dari masa lalu itu katanya. Termasuk mereka yang mewarisi dari Terah Majapahit, Terah Mataram, dan otomatis dia menyebut tentang Diponegoro, dia menyebut tentang Cut Nyadin dari kerajaan Aceh, dia menyebut Pangeran Antasari itu nggak ada kaitannya dengan Indonesia itu masa silam yang apa yang harus kita katakan menggunakan kata pisau tadi kan yang harus kita potong gitu loh kita, Hmm, yang hmm. harus kita amputasi gitu nggak ada kaitannya sama sekali dengan Indonesia gitu. Nah bahkan dia bilang keluhuran jiwa kita membangun Indonesia yang baru itu nggak bisa dikaitkan dengan bangunan megah yang namanya Borobudur kayak gitu, Prambanan gitu. Dia tuh apa bicara kayak gitu. Jadi apa dan itu jelas ya bertolak belakang dengan banyak pikiran generasi perintis nasionalisme dan pejuang pergerakan kayak Cipto Mangunkusumo gitu di tahun 1915 tuh bicara tentang ya kita harus membangun apa sebuah bangsa dengan kerajaan yang baru namanya kerajaan Hindia tapi tanpa diserahkan kepada satu orang atau apalagi satu keluarga. Saya menginginkan seperti kerajaan Majapahit tapi tanpa seperti yang disebut tadi di awal tanpa menyerahkan kekuasaan ke satu orang dan atau satu keluarga. Jadi Cipto aja itu udah ngomong seperti itu dan Cipto itu bagian dari komponen yang berpolemik di tahun 30 pertengahan itu ya. Termasuk Dewantoro, kemudian Soekarno di tahun 1930 awal ketika dia apa menghadapi pengadilan kolonial itu bahkan dia membuat dikotomi sejarah yang kemudian menjadi struktur awal tentang buku pelajaran sejarah nanti ya di tahun 1930-an akhir itu yang mulai ditulis juga gitu ya. Nah, itu Soekarno membuat pembabakan satu disebut sebagai masa silam yang jaya, masa kini yang penuh derita dan masa depan yang besar. Jadi Soekarno bicara nanti diulangi lagi waktu pidato Pancasila kan. Kalau kita baca dengan apa saksama itu kita akan lihat bagaimana Soekarno berusaha mengimajinasikan apa filosofi Gronslah atau apa ya filosofi dasar dari kita mau bikin bangsa dan negara Indonesia ini apa dan dia pulang itu mencarinya pada Sriwijaya, mencari pada Majapahit, mencarinya kepada Aceh, mencari kepada kerajaan Goa begitu. Jadi dia menyebut itu. Jadi itu dianggap tuh masa lalu yang jaya
bisa menjadi sumber inspirasi, dan kolonialisme itu proses jeda, dia bilang. Jadi bukannya bukannya menciptakan sesuatu yang baru, tapi dia menjeda sesuatu yang sedang berproses kayak gitu. Nah, ini menjadi semakin kuat lagi ketika Soekarno jadi presiden kan, karena buku pelajaran sejarah kemudian menerangkan perjuangan kemerdekaan itu bukan sekedar cerita tentang 50 tahun awal abad ke-20 begitu ya, tapi cerita yang panjang sekali begitu. Cerita yang melibatkan tokoh-tokoh yang ditolak oleh takdir Ali Sabana, cerita tentang Diponegoro, cerita tentang Hasanuddin, cerita tentang Pangeran Nuku, cerita tentang Sultan Babula, cerita tentang Pangeran Jakarta, cerita tentang Ratu Kalinyamat di Jeporo yang menyerang ke Malaka begitu ya, karena dikuasai oleh Portugis gitu. Jadi Soekarno tuh menegaskan gitu ya, gagasan dia yang disebut di tahun 30-an itu, dan kemudian pasca kita merdeka menjadi konstruksi umum pelajaran sejarah tentang yang disebut sebagai perjuangan kemerdekaan itu bukan periode 50 tahun terakhir. Jadi akar proses kita menjadi Indonesia, lahirnya pergerakan itu panjang akarnya gitu. Itu yang ingin dikatakan. Dan kolonialisme itu tidak menciptakan bangsa yang baru seperti dikatakan takdir, tapi dia merupakan situasi jeda. Situasi jeda, dan ini semakin kuat karena di pasca kemerdekaan juga Soekarno kan mengkonstruksi bagaimana sebuah bangsa tuh bisa hidup dengan mitos-mitos. Ya, maka diciptakanlah Hari Pahlawan kan, dan dibuatlah pengangkatan pahlawan-pahlawan nasional. Bayangin, namanya pahlawan nasional tapi isinya adalah Diponegoro, isinya Pangeran Antasari, isinya Pangeran Nuku. Jadi ada semangat nasional di situ, sementara takdir Ali Sabana menganggap tuh nggak ada kaitannya dengan nasionalisme kita yang muncul di awal abad ke-20. Nah, tapi sampai tahun 40 kita dengar juga seorang Hairil Anwar bikin sajak tentang Diponegoro kan. Nah, jadi bahkan nanti kita akan lihat gitu ya, setelah Soeharto mengkudeta Soeharto juga tidak mendekonstruksi ulang ya pikiran Soekarno, tapi dia ubah perspektif sejarahnya gitu ya, dari yang nasionalisme itu, pikiran kebangsaan itu akarnya sangat panjang begitu ya, dalam konteks perlawanan terhadap penindasan, penolakan terhadap feodalisme begitu, itu dirayakan oleh Soeharto sebagai bagian gimana mengangkat sejarah perjuangan kemerdekaan itu menjadi pergerakan peperangan, pertempuran, angkat senjata begitu. Jadi lebih bersifat macocis begitu, dan pelan-pelan sejarah perempuan tergeser gitu ya. Nah, ini penting karena apa? Karena kemudian ini bisa melegitimasi Orde Baru sebagai kekuatan militer begitu ya. Jadi itu memberikan mereka keabsahan bahwa militer juga memiliki peran yang penting, kekuatan bersenjata juga memiliki peran yang penting dalam proses kita menjadi Indonesia, karena di Ponorogo itu perlawanan bersenjata. Dilupakan bahwa orang di Ponorogo adalah orang yang menolak korupsi, orang menolak sifat-sifat feodal gitu. Yang dirayakan adalah di Ponorogo mengangkat keris terus kemudian berkuda gitu ya. Jadi dalam konteks kepentingan untuk meneguhkan kekuasaan rejim Orde Baru gitu. Itu jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau pertanyaannya adalah apakah sejarah pergerakan kemerdekaan itu seolah-olah mengerucut gitu ya, menjadi pendek begitu. Menurut saya sebenarnya kalau kita omongin dari masa ke masa itu berarti problematik. Karena dari masa ke masa sejarah pergerakan kita itu selalu diidentifikasi dengan periode yang jauh lebih besar dari setengah abad. Jadi itu seperti
apa ya, kalau kita baca cerita Mahabharata ya, ketika Kresna mengajar Arjuna untuk memanah, itu Kresna bilang sama Arjuna, itu ada burung di pohon itu. Apa yang kau lihat Arjuna? Arjuna bilang, saya melihat kepala burung itu. Terus Kresna bilang, seharusnya kau bisa melihat tidak hanya kepala burung, tapi tubuh burung, ranting tempat burung itu bertengger, kemudian batang pohon, batang pohon, kemudian tubuh pohon, kemudian mengakar ke bawah. Jadi kamu melihat yang dua sesuatu itu ditempati tidak tidak harus membuat kamu kehilangan keluasan pandangan itu. Nah, itu yang kita harus lihat pada sejarah Indonesia harusnya ya. Keluasan keluasan pandang bahwa proses yang namanya pergerakan kemerdekaan itu bukan proses yang pendek gitu ya, tapi dia proses yang panjang. Dan kalau kita memendekkan ingatan itu, saya khawatir ingatan kita untuk mendapatkan sumber inspirasi yang jauh lebih besar juga akan menyempit. Iya, 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 setuju, setuju, setuju. Oke, jadi makanya saya pengen pengen tahu gitu sebenarnya kan eh, pahlawan-pahlawan yang kita kenal sekarang itu kan tentu saja tidak bisa kita lupakan. Tetapi eh, kata Mas tadi yang tentang keseluruhan gitu kan, kita bisa mempelajari bagaimana sebenarnya orang-orang mungkin orang-orang Nusantara atau orang-orang Hindia sebenarnya berperilaku atau melakukan kesehariannya pada zaman eh, pertengahan ini, pada zaman kayak kolonialisme ini. Sebenarnya apakah memang diisi dengan apa ketidakbahagiaan atau kesulitan atau memang ada apa ya perbedaan perspektif gitu ataukah memang ataukah kehidupan pada saat itu sama saja seperti kehidupan saat ini gitu, ada yang kaya misalkan memang berdagang dengan VOC dan ada orang-orang di middle class dan ada orang-orang yang di bawah gitu. Sebenarnya kehidupan pada saat itu tuh gimana gitu? Yang jelas pertama dia menimbulkan guncangan ya. Artinya sistem yang sudah, jadi ada studi sejarah menurut saya yang menarik, dan kita bisa pilih ya membaca ya antara studi sejarah Mhm, seperti Pak Anthony Ray tentang eh, apa eh, The Age of Commerce gitu ya. Jadi bagaimana Asia Tenggara itu mengalami zaman era era perdagangan besar begitu ya, yang melahirkan kemakmuran gitu ya, dan surplus ekonomi sehingga melahirkan aktivitas-aktivitas yang ajaib. Salah satu contohnya misalnya aktivitas ajaib itu adalah cerita tentang Karaeng Patingaloang. Karaeng Patingaloang ini dia semacam perdana menteri ya di kerajaan Goa ya. Uh, dia punya perpustakaan, dia menguasai paling tidak 8 bahasa, dan dia terkoneksi dengan ilmu kartografi yang baru dimulai di Eropa Barat begitu ya, dan dia memesan beberapa uh, bola peta dan globe gitu ya, dan saking ajaibnya itu kemudian para pembuat globe itu menaruh Mercator di sisi barat dari globe, dan Karang Patingaloang di sisi timurnya begitu dari globe itu, karena dianggap bukan hanya dunia barat yang terkoneksi dengan enlightenment, tapi juga ada di dunia timur yang terkoneksi dengan
pencerahan itu. Dan itu dilakukan di abad ke-17 Pak. Jadi tahun 1600-an itu ya. Jadi ada aktivitas surplus dari abad perniagaan, kurun perniagaan itu yang membuat aktivitas-aktivitas saintifik itu bisa berkembang gitu. Bahkan kalau kita baca karya dari Rumpius yang orang yang melakukan aktivitas saintifik penelitian ilmiah pertama ya di Hindia Timur ya, abad ke-16 juga, dia tuh menyebut bahwa dia tuh terinspirasi gitu ya, bukan hanya oleh para saintis dari Eropa, dari Jerman, tapi juga bagaimana dia terinspirasi dengan para ilmuwan-ilmuwan lokal di kawasan Indonesia Timur ya, yang aktivitas keilmuannya itu bahkan ditampung di dalam bukunya dan dihormati, bahwa dia nggak mungkin bisa menghasilkan herbarium amboinens, raritate Camber. Jadi ada 6 jilid tentang botani, ada 1 jilid tentang biota laut, dan batu-batuan dan mineral gitu ya. Raritate Camber itu dia menulis berterima kasih dan memasukkan di dalam catatan dia bagaimana dia tuh nggak mungkin menghasilkan karya itu tanpa ada inspirasi dan bantuan dari para dalam saintis-saintis yang ada aktivitasnya di abad ke-16 itu di Indonesia kawasan timur gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat tiba-tiba ada guncangan dan kita nggak akan menemukan lagi aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Situasi kemudian berubah, bukan hanya ini digambarkan dengan baik oleh Pram ya, kalau kita baca buku novel Arus Balik ya Pram ya. Itu kan dimulai dengan guncangan besar begitu ya, situasi di mana si tukang cerita di dalam novel itu meriwayatkan tentang, ya ini konteks seperti Soekarno tadi, tentang masa lalu yang jaya, dan dia nggak melihat lagi, dia hanya melihat kesuraman, kegelapan begitu ya. Yang kalimat ini sebenarnya nanti akan diulang oleh Ronggo Warsito di pertengahan abad ke-19 yang terkenal dengan sajaknya sairnya Serat Kalatida itu ya, tentang zaman gelap gitu, tentang zaman kalabendu gitu ya. Nah, balik lagi ke diskusi ke abad kurun niaga itu melahirkan banyak aktivitas bukan hanya saintifik ya, tapi menurut saya aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu berkaitan dengan model pentakbiran kesastraan begitu ya. Misalnya kita dilihat di Aceh lahir para sastrawan terkemuka yang menulis Bustanul Salatin, Tajus Salatin gitu ya. Kemudian di Jawa juga kita harus lihat Sultan Agung tuh kan hanya dibicarakan sebagai jagoan perang begitu ya. Ada filmnya juga nggak digambarkan bagaimana dia muncul sebagai seorang pengkreasi baru dari dunia Jawa begitu ya. Ya, yang merumuskan bahkan sampai penanggalan begitu loh. Itu kan nggak disitakan. Tapi ini semua pelan-pelan surut dan berubah menjadi arena perang. Dan kita bisa bayangkan awalnya yang diceritakan oleh Pram itu, laut itu dikuasai oleh armada-armada kita, tapi begitu pelan-pelan VOC berkuasa sebagai perusahaan dagang. Ya, ingat peperangan pertama yang dilakukan oleh VOC adalah menaklukkan bandar yang sangat besar waktu itu, Banten. Itu termasuk salah satu dari 10 kota kosmopolitan di dunia di abad ke-16 ya. Setelah menaklukkan Banten, kemudian dia menaklukkan Makassar tahun 1666 itu loh. Ya kan? Itu
itu juga ditaklukkan karena itu bandar yang sangat menakutkan dan itu tempatnya Karaeng Patingaloang. Eh, Kemudian dia menaklukkan Mataram. Nah, dari situlah muncul Belanda, POC sendiri membuat aturan bahwa tonase kapal harus diubah. Jadi hanya kapal-kapal besar mereka yang boleh dengan tonase. Kapal-kapal pribumi udah kena aturan nggak bisa. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan proses kemerosotan dari kurun niaga memasuki periode di mana secara ekonomi mengalami pemiskinan, dan dalam situasi pemiskinan ini feodalisme itu dikreasi ulang sedemikian rupa menjadi bagian dari aparatus birokrasi yang mulai dikembangkan oleh POC sebagai perusahaan dagang dan sebagai pola hubungan kerjasama ya yang sifatnya yang kemudian disadari belakangan sebagai modal dasar untuk penjajahan atau kolonisasi karena POC-nya bangkrut tapi dia meninggalkan wilayah yang sangat luas jadi itu diambil oleh negara dan dianggap sebagai modal. Jadi yang saya mau katakan adalah sekali lagi bahwa ada satu fase kehidupan yang istilahnya Pak Anthony Reid itu sangat modern ya. Di Age of Commerce itu zaman modern awal di Asia Tenggara di abad itu mengalami proses ya itu istilahnya Soekarno itu mengalami proses jeda. Nah, nanti proses jeda ini akan menghasilkan banyak dalam prosesnya misalnya di tahun 18 setelah perang di Ponorogo itu dianggap masa tidak pernah ada lagi harapan besar gitu. Masa tidak lagi ada lagi gagasan besar sampai nanti orang seperti Ronggo Warsito bilang ya kita nggak bisa di depan hanya lorong gelap, kita nggak punya harapan gitu. Situasi ini yang setelah tahun 1830 diterapkan sistem tanam paksa kan, itu menimbulkan proses pemiskinan yang istilahnya oleh Clifford Geertz itu menghasilkan involusi. Kita maju secara waktu tapi nggak berkualitas gitu. Di kawasan-kawasan di mana sistem tanam paksa itu diberlakukan itu pemiskinan, jadi ada proses pemiskinan, pembodohan kayak gitu ya. Proses pemiskinan itu populasinya berkembang, kemudian dibilang enggak, justru tidak ada proses pemiskinan, orang mereka beranak pinak, tapi mereka beranak banyak karena hanya dengan cara itu maka beban yang sangat berat dari sistem ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu bisa dibagi di tengah keluarga. Jadi kalau anaknya banyak otomatis lebih ringan gitu karena bebannya yang begitu banyak itu yang disebut banyak anak banyak rezeki. Jadi kita bisa lihat dalam konteks ini sampai ke taraf yang paling bawah di tingkat keluarga gitu ya. Sampai muncul konsepsi tentang banyak anak banyak rezeki itu dan dipakai oleh dunia kolonial sebagai laporan bahwa tidak ada kemiskinan karena proses sistem tanam paksa. Justru penduduk Pulau Jawa itu bertambah katanya gitu. Yang mereka bertambah karena beban kerjanya bertambah dan caranya nggak ada yang lain gitu kecuali menambah anggota keluarga untuk membagi beban. Itu kan yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai share property kan. Berbagi kemiskinan itu. Nah, itu yang kalau kita baca pidato Soekarno di Indonesia Menggugat itu menjelaskan bahwa sistem kapitalisme tua sejak VOC sebagai perusahaan dagang dilanjutkan oleh kapitalismenya negara Hindia Belanda itu hasilnya adalah proses pemiskinan, pembodohan gitu. Dan itu kenyataan yang konkret karena Soekarno menggunakan begitu banyak referensi yang sangat dapat dipercaya karena sumbernya bukan hanya dari sumber pemerintah tapi juga dari peneliti-peneliti yang
yang meneliti keadaan kehidupan masyarakat dan surat kabar yang mulai tumbuh di akhir abad ke-19, awal abad 20 yang bisa menjadi bukti bahwa bukan hanya di Jawa, tapi proses perkembangan ekonomi kapitalisme setelah 1870 sistem tanam paksa itu bukan ditutup, tapi hanya dikoreksi dan dipindahkan ke tempat lain di luar Priangan, di luar Jawa. Misalnya ke Sumatera menjadi sistem kuli yang menghasilkan kuli ordonansi dan punala sanksi yang sangat kejam itu ya, yang menjadi cikal bakal. Itu kan kaum liberal menang, tapi sistemnya tetap sama begitu. Jadi tidak banyak perubahan situasinya dari perusahaan dagang ke negara, itu hasilnya adalah sama gitu. Jadi itu yang menimbulkan peperangan-peperangan yang nggak pernah berakhir sebenarnya. Jadi ini yang menarik dari studinya tentang sistem tanam paksa ya. Banyak orang mengira bahwa salah satu sebab sistem tanam paksa itu dikoreksi adalah novel Max Havelaar ya. Novelnya itu tentang lelang kopi gitu. Dianggap novel itu mengkritik begitu ya kejahatan kolonial. Tapi sebenarnya penyebab yang terbesar adalah begitu banyaknya pemberontakan petani di tingkat bawah. Begitu karena beban yang begitu berat, alat-alat pertanian mereka kacau balau gitu. Dan itu berlapis-lapis dari zaman Daendels. Ada yang bilang, oh zaman Daendels itu sangat baik, rakyat digaji. Nggak ada, Daendels itu sangat korup. Karena pesan Napoleon kepada Daendels itu adalah, lu cari duit buat gue dan buat lu, katanya gitu. Dan Daendels itu kong kali kong kolusi dengan Jaksa Agung untuk membuat surat tanah palsu dan menjual tanah Bogor gitu ya. Dan seluruh gambar dari Raden Saleh tentang pemandangan di puncak itu menggambarkan bohong kalau bilang Daendels itu tokoh pencerahan yang membawa pembaruan, tidak korup, tidak kejam, dia bayar, tidak ada pembayaran. Itu Raden Saleh menggambarkan dalam lukisannya Megamendung itu ya, pemandangan di puncak Megamendung. Itu dramatis sekali, jalan yang mulus. Tapi digambarkan ada orang seperti benang begitu, kecil-kecil. Nah, orang yang kayak benang itu apa? Orang yang sangat udah jadi tengkorak karena harus bekerja, meninggalkan sawahnya, seluruh peralatannya nggak disediakan dan menggunakan seluruh peralatan yang dia punya, alat-alat pertanian dia akhirnya untuk membuat jalan raya pos gitu. Jadi itu di zaman Daendels, di zaman Raffles juga tidak ya Raffles banyak orang bilang dia tokoh yang pencerahan, tapi juga dia mencuri, bukan hanya mencuri pikiran tanpa mengakui untuk karya dia History of Java ya. seperti Rumpius gitu mengakui sumbangan saintis lokal gitu. Nah, Raffles enggak gitu, dia curi untuk karyanya itu banyak sekali dari saintis pribumi gitu dan tidak diakui, tidak disebut. Dan kemudian muncul sistem tanam paksa, habis tanam paksa sistem liberal gitu. Dan selama periode ini itu ada buku yang ditulis oleh Hagen tentang perang melawan penjajah ya. Kebetulan Kobam tempat saya kerja, Komunitas Bambu menerjemahkan. Paling enggak Belanda itu dan yang lain-lain ya, yang pendek-pendek masanya, itu harus melakukan 400 perang sebelum akhirnya nanti tahun 42 Belanda itu dikalahkan oleh Jepang. Bayangin coba. 400 perang. Jadi banyak sekali. Jadi paling nggak dia setahun harus 2 perang dia bikin itu. Nah itu mungkin bisa menjawab ya. Bahkan ketika Soekarno lahir itu kan Bali masih perang tahun 1901 ya. Jadi itu bisa menggambarkan pertanyaan Mas Jason tadi tentang situasinya gimana sih sebenarnya sebelum tahun 1880. Jadi ketika Gubernur Jenderal Van Hertz itu bilang akhirnya saya bisa menyatukan
menggenapkan seluruh wilayah Hindia Belanda di tahun 1904 gitu ya, setelah dia mengalahkan Aceh. Itu sebenarnya klaim. Karena perangnya masih jalan terus sampai tahun 40. Ingat loh pemberontakan kapal Seven Provincial itu. Itu tahun 1930 ya. Kemudian di Bangka, di Flores itu, Solor, Alor itu tahun 40 masih daerah yang tidak kondusif itu. Jadi bukan hanya ada pergerakan nasional di awal abad 20, tapi pemberontakan sosial itu masih terus berjalan, dan itu menggambarkan situasi yang memang tidak kondusif dalam artian kemiskinan merajalela, penindasan ada di mana-mana, perampasan, kasus agraria di mana-mana. So tanam paksa ini sebenarnya ada hubungannya nggak dengan slavery yang juga terjadi di Amerika pada tahun Ya, sekitar sebenarnya tahun sistem segitu tanam ya? paksa itu lebih berkait dengan Belanda mengalami kemiskinan karena harus perang mulu. Udah banyak perang Oh, dan mengongkosi keraton-keraton yang hidup feodal karena bagian dari partner mereka untuk menjalankan kolonialisme. Tiba-tiba mereka harus menghadapi perang di Ponorogo yang nguras bukan hanya tenaga tapi juga modal, uang. uang ya, 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 Iya, ya. besar-besaran gitu. Jadi Belanda yang harusnya koloni itu mensuplai kekayaan, ini sebaliknya nguras kekayaan. Jadi harus dipikirin gimana caranya mengembalikan seluruh yang dikuras oleh koloni itu, bukan hanya berserta bunga-bunganya dan bonus lainnya gitu. Jadi harus dipikirin caranya. Maka datanglah gagasan dari Van den Bosch itu tentang ya udah kita bikin sistem tanam paksa. Karena dicarilah Tapi ya, ya. tumbuhan-tumbuhan yang menjadi primadona di pasar Eropa. Bahkan kalau perlu diciptakan institusi yang kerjanya adalah merekrut para saintis untuk mencari tumbuhan-tumbuhan yang akan menjadi primadona di pasar dunia. Maka didirikanlah itu menjadi satu bagian kan dari proyek besar tentang bagaimana mengeksploitasi koloni. Dan untungnya dari sistem tanam paksa 1830 sampai 1870 itu 1,8 juta Hulden, aku lupa, kalau di kurs sekarang itu sekitar 980 triliunan gitulah keuntungan. Dan karena dari keuntungan sistem tanam paksa itu, bayangin ya, dari keuntungan sistem tanam paksa itu Belanda bisa menjadi negara memodernisasi dirinya, bangsanya, sehingga tidak ketinggalan oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain. Dan itu semua duit dari koloni. Sampai ada istilah hanya dari gula saja itu Belanda bisa mengambang katanya. Kruk van Java itu apa ya? Gabus dari Jawa begitu. Hanya dari gula. Bayangin dari satu gula, belum kopi, belum teh. Jadi itu sistem eksploitasi yang luar biasa yang sampai hari ini itu yang saya mau ulangi lagi istilahnya GERD itu ya, tentang proses pemiskinan dan involusi. Jadi kalau kita menanggung beban warisan budaya kolonial tentang pemiskinan yang luar biasa itu kita harus lihat juga dalam periode yang panjang. Makanya kalau kita diskusi tentang sejarah pergerakan kemerdekaan berhenti di awal abad 20 ya nggak bisa, karena akarnya itu benar kata Soekarno itu ada di masa lalu itu proses kolonialisme yang harus kita lihat, dia meninggalkan beban warisan gitu loh, sebagai beban budaya begitu ya buat bangsa Indonesia, sehingga mereka itu nggak bisa mengalami kemajuan karena proses pemiskinan itu. Nah itu kan bertolak belakang dengan the age of commerce, masa di mana mereka begitu sejahtera, begitu kaya, bisa memproduksi dan terlibat dalam aktivitas sains gitu ya, seperti saya gambarkan tadi. Ini sama sekali sekarang tidak, karena ngurus, istilah Soekarno, gimana lu ngurusin sains kalau hidup lu sebenggol sehari katanya. Sebenggol sehari. Iya kan, istilah sebenggol sehari artinya
2,5 sen sehari. Gimana coba? Tapi ya, tapi apakah ada ada orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara yang jadi perantara gitu antara si VOC atau kolonial itu dengan para pekerja? Pastinya ada orang-orang yang juga memanfaatkan situasi itu kan? Ya sebenarnya orang Belanda itu kan jumlahnya sedikit sekali yang datang kan. Iya. Dan untuk mendirikan sebuah emporium kolonial begitu ya, yang ibu kotanya ada di Batavia, wilayah sampai ke Decima dan Cape Town di Afrika Selatan, mereka kan perlu tenaga yang besar gitu. Tapi Mhm. Belanda terkenal Kruideners ya, pikirannya tukang kelontong yang pelit gitu loh maksudnya. Nah, Oh gitu. jadi sangat perhitungan gitu. Nah, jadi bagaimana untuk membuat murah? Ya dia tidak bikin birokrasi. Dia pelajari di tanah koloni itu udah ada sistem yang bisa kita pakai gak sih gitu. Oh ternyata ada gitu. Karena itu mereka membentuk apa aktivitas yang sifatnya kolusi dengan aparatus birokrasi pribumi kan. Iya. Ya. Nah, aparatus birokrasi pribumi dunia kolonial inilah yang menjalankan kolonialisme sebenarnya. Karena 98% yang menjalankan birokrasi kolonialisme itu ya orang pribumi. Iya. Ya istilah ya apa itulah yang disebut sebagai feodalisme. Jadi feodalisme di-create dari dunia Jawa, di-create oleh Belanda menjadi sistem budaya aparatus birokrasinya. Ada kewajiban feodal yang sifatnya mungkin seperti perbudakan. Ya itu yang digunakan, ya kan, oleh dunia kolonial. Nah, itu yang kemudian yang melahirkan istilah bahwa kolonialisme itu bukan warna kulit, bukan kebangsaan, kolonialisme itu pikiran. Iya iya Dia iya. bisa dijalankan oleh siapa saja gitu. Betul. Yang punya kepentingan, dan itu istilah Soekarno ya, itu. Definisinya cuma satu katanya, nafsu mencari rejeki dengan berbagai macam cara. Kalau perlu membunuh orang. Dan kalau orang sudah membunuh orang, semua kejahatan kecil kata Soekarno. Ya jadi kalau pertanyaannya ada orang-orang pribumi yang terlibat, ya tentu itu Iya. sudah pasti seperti saya katakan tadi bahwa tapi juga dari sistem anak-anak priayi-priayi ya priayi-priayi yang diongkosi dan diberi jabatan dalam birokrasi struktur kolonial sebagai amtenar gitu ya, sebagai pejabat kolonial, melahirkan orang-orang yang kemudian justru bertolak belakang sifatnya dengan yang dibayangkan oleh keluarga dan aparatus birokrasi keluarga yang menjadi bagian dari aparatus birokrasi kolonial. Ya kita tahu bahwa mayoritas pendiri bangsa itu anak-anak priayi kecil ya, Iya kayak iya. misalnya Dewantoro, ya kan, Suhardi Suryaningrat itu pangeran itu. Terus kakaknya itu Suryo Pranoto, Stakeng Koning itu Raja Mogok yang menggerakkan buruh itu memulai aktivitasnya di keraton, mengumpulkan makanan untuk membantu. Tapi kemudian dia bilang, wah ini nggak bisa terus-terusan begini. Persoalannya nggak bisa diselesaikan dengan memberikan sumbangan makanan. Iya. Ini harus ada sesuatu yang lebih besar lagi dilakukan karena yang rusak sistemnya. Jadi kita harus melawan sistem. Buruh-buruh untuk bisa sejahtera keluar dari kejahatan dari sistem kapitalisme dunia kolonial, ini nggak bisa ditolong hanya dengan memberikan charity gitu, memberikan derma gitu ya. Kita harus merubuhkan sistemnya karena sistemnya itu greedy gitu. Dan dia tidak akan mau berbagi gitu. Jadi
yang harus ya kita harus bikin organisasi, karena itu dia mulai mengorganisir buruh kan. Kalau perlu mengadopsi apa pikiran-pikiran yang bisa membantu kita apa menjawab persoalan melawan kapitalisme kolonial ini. Makanya pikiran kiri di awal abad 20 itu menjadi tren, termasuk di kelompok Islam. Jadi hampir semua pendiri bangsa kita kiri gitu loh. Kenapa? Karena dunia kolonial itu memenuhi seluruh kriteria yang disebut oleh Marx itu sebagai kerakusan itu loh, kejahatan itu. Ya, karena apa ya? Sampai sekarang mungkin kita masih apa ya? Masih terframing dengan sejarah yang itunya ya, yang sejarah tentang kolonialisme ya, makanya kita itu selalu merasa tertindas. Sampai Ya, sekarang mungkin sebenarnya ada pikiran, ada yang mungkin juga kita merasa tertindas karena memang kenyataannya seperti itu, karena kita kan belajar sejarah, tiba-tiba kita berubah melihat kolonialisme itu seperti di film-film, kolonialisme itu warna kulit gitu. Penindasan, tindakan apa jahat, menyalahi kepentingan publik begitu ya, mencuri uang, korup gitu ya, kemudian kolusi, melakukan tindakan represif gitu ya, menyalahgunakan hukum gitu. Itu milik orang kulit putih gitu. Itu digambarkan dalam film-film, prototipenya selalu kayak gitu. Dan kita tidak belajar bahwa kolonialisme itu pikiran. Belandanya bisa pergi, Jepangnya bisa pergi. Betul. Napoleon kecilnya si Perancis itu bisa pergi, Rafflesnya itu bisa pergi, tapi pikirannya dia tuh bisa terus hidup jauh lebih panjang dari umurnya dari mereka. Karena itu ya saya orang yang nggak percaya sejarah berulang ya, tapi rima-rimanya kita bisa rasakan yang mirip. Kayak kita baca pantun. Jadi itu yang problematik adalah kita dipaksa punya kacamata yang sempit begitu, memahami kolonialisme itu, melihat penjajahan itu gitu. Itu sebagai sesuatu yang sudah apa ya, berlalu di masa lalu gitu. Tapi dalam pelajaran sejarah, kolonialisme itu sistem budaya, sistem pikiran. Jadi dia nggak mati bersama matinya POC, runtuhnya negara Hindia Belanda. Ya itulah makanya orang seperti Pak Racing gitu ya, yang nulis buku Bukan 350 Tahun Dijajah itu memperkenalkan konsep Potsdam London Republic kan di tahun 1950-an, karena dia bilang ya masyarakatnya baru tapi negaranya lama, maksudnya gitu. Old State New Society istilahnya Ben Anderson gitu ya. Ya masyarakatnya baru tapi negaranya ya negara kolonial gitu. Praktek-prakteknya, cara mereka mengelola negara, cara mereka menghadapi urusan-urusan publik itu praktek budaya negara kolonial. Tapi dilakukan oleh orang pribumi, bukan oleh yang mereka identifikasi sebagai penjajah. Pendidikan saja nggak cukup ya untuk menghilangkan pemikiran terjajah itu ya. Ya, problem terbesarnya justru menurut saya salah satu sumber pemikiran yang keliru ini pendidikan. Pendidikan ya. Kayak kita kan nggak punya pelajaran sejarah di sekolah, yang kita punya itu indoktrinasi kan. Iya. Misalnya Karena Indonesia dijajah 350 tahun. Ya. Si siswa bisa bilang, kok leluhur kita lemah amat ya?
Nah itu bisa dia dijajah sebenarnya. bisa dijajah Iya, sebegitu lama begitu. Kalau 350 tahun iya, berarti begitu Belanda datang kita langsung dijajah dong. iya, Ya. Apa kita kita itu selemah itu? Kan kenyataannya tidak, karena ada peperangan-peperangan besar yang membuktikan bahwa kayak perang betul. Diponegoro, perang Aceh gitu kan. Nah, Pak Racing kan menjelaskan itu gitu loh. Jadi kalau kita membuka sejarah yang sesungguhnya, kita bisa lihat bahwa orang-orang Indonesia di masa lalu itu punya kemampuan bukan hanya perang yang besar-besar, tapi sebelum perang kayak Diponegoro itu melakukan diplomasi yang luar biasa loh. Iya, iya, Jadi ada iya, kecerdasan, bukan hanya kemampuan otot ya, tapi juga otak untuk iya, berdiplomasi. Jadi kalau kita bilang Indonesia Jaya 3.0, kita kehilangan gambaran hikmah dari sejarah untuk menggambarkan tidak loh, kita punya kemampuan diplomasi yang luar biasa. Bahkan ada negara-negara yang sampai tahun awal abad ke-20, tahun 1930-an bahkan gitu ya, itu Belanda masih harus mengirim diplomat gitu loh. Artinya dia masih merdeka. iya, 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 Ya, iya, artinya kan kita kehilangan satu aspek tentang leluhur kita yang punya kemampuan intelektualitas untuk menggunakan pikiran selain senjata. iya, betul. Ini juga kita kalau mau bersenjata ya kita juga punya riwayat banyak perang yang besar begitu loh. Dan juga itu Iya, menghilangkan satu aspek apa maksud saya yang penting tentang sejarah intelektual gitu. Karena itu membenarkan oh 350 tahun ya nah emang sih kita bukan hanya lemah emang kita bodoh leluhur kita kan gitu kan. mmm, Tapi kita lupa bahwa ada orang kayak Raden Saleh gitu. Atau ada orang kayak Dr. Ahmad Mukhtar yang bisa menjadi direktur Eijkman Institute. Eijkman itu peraih Nobel, coba bayangin. Jadi institusi besar. Dan Dr. Ahmad Mukhtar ini itu menggagalkan seorang saintis Jepang yang bahkan dibuatkan kuil di Jepang ya. Dan beberapa kali jadi kandidat untuk meraih Nobel. Dibilang sama Dr. Ahmad Mukhtar ini, lo mikirnya keliru nih, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, katanya tentang leptospirosis. Dia jadi di zaman tahun 1930-an, institusi sains paling terkemuka di Hindia Belanda bahkan di Asia ya, Eijkman Institute itu direkturnya orang pribumi, bayangin coba. iya, Kehilangan sejarah Karaeng Patingaloang yang menguasai 8 bahasa, terkoneksi dengan perkembangan Enlightenment di Eropa. Nah, institusi pendidikan loh itu Mas yang membuat kita nggak apa nggak punya imajinasi yang jauh lebih besar ya maksud saya tentang keindonesiaan kita. apakah ini berarti juga, eee, kita itu sebenarnya diharuskan untuk aktif berpolitik di zaman sekarang gitu, terutama anak-anak mudanya karena kan ide saja kan tidak cukup gitu, ide saja tidak cukup, berbicara saja tidak cukup, tetapi juga harus ada aksi yang tentu saja menerjemahkan ide tersebut gitu kan. Yang saya resahkan selama ini gitu ya, terlalu banyak orang-orang yang memiliki ide, tetapi mereka memilih untuk tidak aktif di dalam politik gitu ya. Karena dengan alasan politik itu kotor lah, politik itu, tidak bisa betulkan lah. Tapi kan itu idenya gitu kan. Ketika kamu punya ide, bicara saja kan tidak cukup gitu, harus ada yang menggerakkan ide itu gitu. Ya emang prosesnya akhirnya kalau kita belajar dari sejarah pergerakan nasional awal munculnya Indonesia itu kan sebagai pertanggungjawaban karena kita menerima pendidikan kan, Mhm, enlightenment gitu. Dan itu mhm. menanggung ya kayak film Spider-Man kan ketika pamannya bilang ya seiring kekuatan besar datang tanggung jawab yang Iya, besar. iya, 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 iya. Iya betul. Ini kan gitulah istilah kalau kita minjem film Marvel gitu. Iya, iya, betul, betul. Itu kan juga yang dilakukan oleh Hatta gitu. Oleh Soekarno, oleh Husni Tamrin, oleh Cipto gitu. Mereka bukan nggak punya, mereka punya privilege loh untuk menduduki jabatan-jabatan. Ya lu nggak usah repot lah jadi berpolitik, ikut pergerakan gitu.
lu udah digaransi pasti masuk dalam struktur birokrasi kolonial dan menjadi antenar, menjadi pejabat gitu. Tapi mereka sadar bahwa apa yang mereka dapat di dunia pendidikan dan bacaan mereka itu menuntun mereka pada ideal-ideal. Ya bukan sedikit yang berguguran menghadapi bacaan yang mereka dapat karena mengalami enlightenment itu karena politik etis itu ya. Banyak juga yang berguguran karena itu jumlahnya hanya sedikit yang terlibat dalam aktivisme mengimajinasikan Indonesia. Nah, problem besarnya hari ini tuh adalah buat saya ya adalah nggak semua harus berpolitik, tapi semua Gak harus semua. nggak semua harus berpolitik, tapi semua harus sadar bahwa politik kalau lu nggak mau terlibat, lu bisa menerima resikonya yang hebat. Iya, betul betul betul. Betul betul betul. Iya, Ya iya. hanya intelektual yang maksud saya harusnya punya punya apa ya, bisa memandang lebih jauh, bisa merasakan sesuatu yang akan datang begitu. Dan orang kayak Soekarno, Hatta itu melihat, tapi mereka ambil tanggung jawab itu, menunda kesenangan. Bahkan Hatta bilang gue nggak akan kawin sebelum Indonesia merdeka gitu kan. Iya, Begitu iya, Indonesia iya, merdeka iya, dia nggak betul. ngerti gimana cara mendekati perempuan gitu, maka dibantulah oleh Soekarno gitu kan. Tapi itu satu gambaran bahwa ada yang sampai sabatikal kayak gitu gitu loh, mengambil tanggung Iya, jawab sebagai intelektual, sebagai orang yang ditakdirkan oleh taruhlah nasib begitu ya menjadi kelas terdidik. iya, 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 Ya kelas terdidik itu ya kelas yang punya tanggung jawab sosial. iya, iya. Ya pertanyaan apakah mau terlibat seperti lebih jauh seperti Hatta, seperti Cipto, seperti Suwardi Suryaningrat sampai ngubah namanya menjadi Dewantoro begitu ya. Itu urusan yang lain. Dan kita sadar betul tuh mereka mengambil resiko itu sebagai minoritas. Tapi bayangkan minoritas itulah yang membentuk Indonesia nggak sampai setengah abad, bayangin. Dari awal abad ke-20 tahun 45 nggak ada setengah abad kan. Indonesia dibentuk itu sama mereka. Iya, betul betul. Kita ini reformasi lebih seperempat abad nggak kelihatan juntrungannya, malah setback ke belakang. There you go. Mengerikan kan? Iya, Kalau kita mau belajar dari sejarah ya, bagaimana iya, hanya minoritas ya, minoritas kecil jumlahnya 0,0 berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia atau mungkin 10% dari kaum terdidik yang jumlahnya juga sangat kecil di Hindia Belanda itu mengambil tanggung jawab itu dan mereka kreasi itu dari tempat yang jauh di Belanda, di Prancis ya, pelajar-pelajar itu di luar negeri itu, di dalam negeri itu mereka semua membentuk organisasi-organisasi kecil itu dan mentransforma membangun konstruksi baru, gagasan, imajinasi baru untuk mengganti negara Hindia Belanda yang mereka lihat sebagai mesin penindasan ini. Mesin yang rasis, yang bahkan istilahnya Pram itu melihat gue yang udah terpelajar berdandan necis begini sebagai monkey, sebagai mingke gitu kan, sebagai monyet gitu. Tetap aja gue udah terpelajar pakai pakaian yang baik dianggap monyet gitu. Itu gimana yang nggak terpelajar dan nggak berpakaian, gue udah berpakaian kayak lu orang Eropa tapi gue masih lu lihat monyet gitu. Gimana yang petani, gimana yang nelayan, gimana yang buruh gitu ya, bayangin itu. Nah itu mereka kecil-kecil organisasinya kan, mereka mulai tuh mengimajinasikan untuk mengganti negara Hindia Belanda, merumuskan oh ganti namanya, kita menolak Hindia Belanda. Bahkan Hindia aja kita tolak, apalagi Hindia dengan Belanda gitu. Kita kita menolak dan kita mencari nama yang baru dan mereka menemukan Indonesia. Lalu memulai apa yang akan kita isi dalam bangunan yang namanya Indonesia yang kita imajinasikan ini. Nah, itu terus bayangin dalam waktu kurang dari setengah abad minoritas kreatif ini yang
yang tadinya kecil itu menghadapi dominan culture dunia kolonial, lalu membalik itu. Mereka yang menjadi dominan culture-nya. Coba bayangin. Iya, iya. Iya makanya kalau kita belajar lebih dalam lagi kan mungkin pasti harusnya ada orang-orang yang bisa mengubah Indonesia dari menjadi super Ya lagi itu gitu ya. memang kalau seorang bilang kan, oh ya sekarang karena institusi pendidikannya dirusak gitu. Ya mereka itu ada di sekolah-sekolah kolonial loh. Iya, iya, Tapi mereka itu punya dengan kemauannya membaca dan menghadap asketismenya yang kuat terhadap ilmu itu membimbing mereka untuk bersikap kritis kan. iya, iya, iya. Nah, persoalannya kita ada Baca. sekolahan tapi ada bacaan tapi kita tidak mampu menumbuhkan daya kritis. Tapi lebih banyak kritik ya kalau zaman sekarang. Itu unek-unek ya, bukan kritik. Iya, 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 iya. Oke, Mas Rizal, eh, seneng banget bisa bisa ngobrol sama sama Mas Rizal dan semoga eh, ada manfaat dari obrolan kita kali ini Oh iya, sama oleh makasih. yang yang bisa diambil oleh pendengar. Eh, Terima kasih, semoga nanti silaturahmi kita semakin semakin bisa terjaga, maksudnya bisa terjaga dan mungkin nanti ketika saya memiliki pertanyaan lagi tentang sejarah, kita bisa ngobrol lagi, Mas. Ya, makasih Terima dan kasih. maaf tadi gaptek ya. Nggak apa-apa. Saya stop dulu rekamannya ya. Oke ya.